Ya, belum usai publik dibuat geram dengan aksi dokter Priguna yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kini dunia kesehatan Indonesia kembali dicoreng pemirsa. Publik kembali dibuat marah dengan adanya aksi oknum dokter spesialis kandungan di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat yang juga melakukan tindakan pencabulan terhadap pasiennya saat melakukan prosedur USG. Lalu bagaimana kemudian dokter MSF yang sudah ditangkap polisi ini pemirsa bisa melakukan aksinya di ruang praktik, dan mungkinkah ini jumlah korban bertambah mengingat peristiwa tersebut sudah terjadi di tahun 2024. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Bang Roni, apa kabar? Sehat Bang? Selamat malam. Selamat malam. Dan Sehat. juga hadir bersama kami juga ada Mbak Melani Subono, aktivis perempuan. Mbak Melani, apa kabar? Sehat Mbak? Sehat. Sehat. Dan juga hadir bersama kita ada Dr. Muhammad Nasir, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia. Dr. Nasir, apa kabar dok? Baik, terima Dan kasih. nanti akan bergabung bersama kita tentunya dari pihak kepolisian ada Bapak AKP Joko Prihatin, Kasat Reskrim Polres Garut. Tapi Bang Roni, ini termasuk pihak yang pertama kali kemudian memviralkan dan membuat publik menjadi memiliki perhatian terhadap hal ini. Melihat polisi sudah menangkap pelaku seperti apa Bang Roni? Yang pertama saya ucapkan apresiasi ya. Karena saya memang mengultimatum Kapolres Ya. Garut. Dalam hal ini proses penegakan hukum jangan lagi pakai acara nunggu laporan lah atau nunggu pihak pelapor. Dan Kapolri udah netapin kok digitalisasi di zaman modern sekarang dengan adanya viral ini. Ya. Di dunia media sosial itu nggak perlu, udah jemput bola aja. Kan gampang kok ngelihat videonya, Ya. analisis dan diambil duduk perkaranya, ini apa, kejar orangnya. Makanya saya ultimatum kemarin. Jadi bukan tidak hal yang sulit begitu ya? Sangat terbuka, udah nggak bisa diapa-apain lagi. 1x24 jam kalau nggak ditangkap, saya minta Kapolri untuk ganti Kapolresnya. Tapi ini belum 12 jam, yang bersangkutan sudah menangkap si dokter cabul ini. Oke. Sayang, seribu sayang karena institusi kedokteran jadi rusak cuman gara-gara hal sepele seperti ini. Betul. Nah, ini yang menjadi perhatian publik adalah situasi rumah sakit dengan para spesialis kan jadi dirugikan. Herannya di situ dia menerapkan USG gratis. Ya. Tidak ada daftar nama. Itu aja udah modus gitu. Betul. Tapi karena orang wilayah, terkadang pada yang orang-orang hamil itu ini lumayan lah gratis misalnya. Why not gitu. Dan dipersilakan masuk. Padahal itu sebetulnya sudah menyalahi prosedur yang Itu seharusnya. aja udah jelas kalau dia mau secara gamblang ya. Secara gamblang dan terbuka dan niatannya baik. Kan dia punya niat baik, USG gratis gitu. Nah tapi kan tidak dilakukan, susternya nggak ada pula. Tidak ada yang mendampingi. Itu aja pas kita terima laporan dari masyarakat ke saya itu, saya analisis dulu. Oh lihat gitu ininya apa gitu. Yang paling menyedihkan adalah, ini pelecehan seksual bukan sekali 2 kali, 10 kali. Oh itu yang dimiliki informasinya ke Bang Roni ya? 10 kali, yang berani lapor hanya 2. Yang 8 nggak berani, karena dia bilang aib lah. Dan yang lebih pedihnya adanya, istrinya gugat cerai, dan perceraiannya itu karena faktor si dokter ini melakukan pelecehan sama pembantunya. Oke, jadi sudah ada catatan-catatan tersebut Jadi ternyata yang catatannya kemudian banyak nih. Memperkuat bahwa indikasi dia melakukan tindak pidana mutlak dah. Oke Bang Roni, sampai situ dulu. Mbak Melani, kita lihat ini korban-korbannya yang sudah pasti perempuan. Kemudian ini menjadi keprihatinan kita ketika itu terjadi di ruang praktik, dilakukan oleh oknum dokter, profesi yang mulia di mana para pasien memberikan kepercayaan penuh kepada para dokter ini, Mbak Melani. Ya, kalau terlepas dari itu ya, saya berharap sisa 8 itu juga berani maju ya. Betul. Biasanya orang kita itu kan kalau ngelihat belum ada banyak yang maju, mereka masih diam. Ntar giliran makin banyak yang melapor, semoga yang lain juga berani maju. Anyway, ya korbannya perempuan lagi dan disayangkan karena buat saya itu dokter adalah salah satu orang yang we trust
Ya, kita benar-benar ya. percaya dengan Betul. apa yang lo akan kasih ke dalam badan kita menyerahkan badan kita, apalagi itu perempuan ya, dan dokter yang spesialisasinya di bagian-bagian emang yang sensitif, itu kita benar-benar butuh trust, dan ternyata itu dilakukan Bisa seperti lakukan. itu gitu. Tapi menurut saya pribadi ini juga kombinasi that yang memang salah, totally salah gitu. Apalagi dokter itu kan tidak perlu diawasin pun lo udah punya sumpah. Ya, Mengucap sumpah apa betul. segala macam itu ada nggak ada pengawas, etika harusnya tidak boleh profesinya. dilakukan. Tapi juga adalah kombinasi dengan orang kita yang sangat nggak enakan gitu. Boro-boro kita berbicara soal USG atau apapun gitu ya. Kadang-kadang kita dikasih obat, kita nggak tahu itu obat apa. Mau nanya sama dokter, Nggak mungkin. Sungkan. juga aduh nggak tak enak percaya. ah, Iya. nggak enak ah nanya. Loh kita bayar, dan itu akan masuk ke badan kita. Tetap aja, udah nggak enak lah, ntar aja lah. Bro. Kita tuh harus menghilangkan itu. Apalagi pada saat kita bicara USG gratis. Wih kita udah dikasih gratis. Nggak enak lah nanya, nggak enak lah minta didampingin, nggak enak lah itu, nggak Oke. enak lah apa. Jadi buat aku selain ya yang ngerti pidana atau pendampingan itu udah paham ya. Tapi kalau gue pribadi pengen ya itu dari perempuan, pasien atau apapun, baca deh hak-hak kita. Kita tuh berhak nanya, berhak ditemenin, berhak Sebagai segala hal pasien itu. pun juga perlu mendapatkan edukasi bahwa ada hal-hal yang kemudian harus kemudian Yes. disadari bahwa boleh dan tidak boleh dilakukan. Iya Sehingga- kita boleh nanya, ini yang untuk aware, apa, kenapa, saya mau didampingin, itu boleh. Itu boleh. Oke. Dan itu yang perlu kemudian. Yes. Literasi itu perlu ditambah juga kepada Yes. masyarakat luas Betul. ketika kemudian memberikan kepercayaannya ya Iya. Mbak. Kita bicara Yes. di ruang Ya, kesehatan betul. ini Ya, begitu Mbak. jangan iya aja, makanya nggak usah USG, sekedar obat aja kita berhak nanya, ini obat apa gitu. Oke, kita tangkap poinnya dari Mbak Melani. Dokter Nasir ini tadi sudah sempat disinggung, USG-nya gratis, dari kliniknya memberikan seperti itu. Itu sebetulnya hukumnya bagaimana sih Iya. dok? Termasuk jangan sampai kemudian karena gratis diperlakukannya tidak sesuai prosedur. Iya. Jadi tadi wakil kita di DPR yang terhormat Pak Sahroni kan tadi sudah menyatakan bahwa ada rangkaian kegiatan orang ini yang sebetulnya semuanya melanggar kepatutan, melanggar norma hukum dan juga norma etika profesi. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa pembuat undang-undang kita sebetulnya sudah merangkum ini semua di dalam hukum positif kita. Pasal 285 KUHP itu sangat jelas bahwa mengatakan bahwa sebuah perbuatan yang melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya, persetubuhan itu artinya ada penetrasi di dalamnya, itu apalagi dengan tipu daya seperti ini, itu ancaman hukumannya 12 tahun. Di dalam undang-undang lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pasal 6C itu juga sangat jelas menyatakan melakukan hubungan seksual dengan orang yang dalam keadaan pingsan atau tidak sadar, itu juga ancaman hukumannya 12 tahun. Oke. Apalagi ini pada pasal 15 undang-undang yang sama juga menyatakan dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, itu 15 tahun. Artinya pada pasal lain juga menyatakan bahwa kalau itu dilakukan oleh tenaga profesi seperti ini ditambah sepertiga. Ya. Dari rangkaian hukum positif ini tidak ada jalan lain. Pelaku-pelaku seperti ini harus diancam dengan hukuman yang berat. Yang berat. Termasuk Kenapa? kemarin juga soalnya Ibu Wamen PPA juga sudah menyampaikan kalau perlu hukuman kebiri kimia gitu Dokter Nasir. Ya, itu hal lain. Tapi saya mau sampaikan dulu bahwa ya kebiri kimia bisa saja, walaupun itu masih kontroversial, tapi sudah ada PP-nya. Oke. Tapi yang saya ingin katakan di sini bahwa kejahatan seksual ini kejahatan seksual Pak Sarun, kejahatan seksual ini bisa dilakukan oleh siapa saja, Ya. oleh profesi apa saja. Betul. Seperti hakim juga, benteng hukum terakhir kita menerima suap, itu juga tidak benar. Tapi kan kita tahu juga kejahatan seksual ini dilakukan oleh pelajar, oleh mahasiswa, Ya. oleh ulama, Baik, Dr. oleh pastor, oleh Semua hampir punya semua kemungkinan pihak. untuk melakukan Artinya tindakan tidak ini. ada keterkaitannya dengan profesi. Ya. Namun pada profesi kedokteran, selain pelanggaran norma hukum, ini juga tadi sudah disebut oleh Ibu Cantik ini bahwa ada pelanggaran norma etik, Oke. etika profesi. Karena diatur etika profesinya. Dia mengucapkan Baik, Dokter sumpah. Nasir. Ada sumpah. Ya. Artikel 3 pasal 7 dari
Sumpah Dokter itu saya akan memberikan penghargaan dan akan melakukan saya akan menghadapi pasien saya dengan standar yang tertinggi. Oke, Dokter Nasir ditahan dulu. Standar tertinggi yang kemudian harus diberikan kepada pasien yang memberikan pula kepercayaannya kepada dokter. Iya. Kita nanti akan membahas lebih lengkap Benar. lagi. Karena sudah bergabung bersama kita juga ada AKP Joko Prihatin, Kasat Reskrim Polres Garut. Selamat malam Pak Joko. Kita ingin tahu Pak informasi terbaru dari penanganan kasus dokter MSF yang sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi ditahan Pak ya, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.